Selamat bertemu lagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita lanjutkan materi ke bab 4, modul bab 4, yaitu visi, misi, dan perencanaan strategik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, pertama, kita menjelaskan visi dalam manajemen strategik. Jadi, diharapkan setelah selesai mata kuliah ini, khususnya pada bagian bab 4 ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian mampu menjelaskan visi, mampu menjelaskan misi, mengembangkan pernyataan visi dan misi yang baik, kemudian menjelaskan manfaat pernyataan visi dan misi yang jelas, kemudian menjelaskan ciri-ciri pernyataan misi yang baik, mengidentifikasi komponen pernyataan misi, dan yang terakhir, mengevaluasi pernyataan misi dari berbagai organisasi. Nah, kita lanjutkan. Mulai yang pertama, pernyataan visi. Apa sih yang dimaksud dengan visi itu? Nah, di sini kita ambil dari buku David and David. Dijelaskan, sebuah pernyataan visi itu menjawab pertanyaan kita ingin menjadi apa? Organisasi ini nanti ke depannya seperti apa? What do we want to become? Itu menurut David and David. Nah, dari David and David dijelaskan bahwa pernyataan visi sebaiknya tidak terlalu panjang dan sifatnya satu kalimat, dan sebanyak mungkin ketika kita mengembangkan visi tersebut, kita melibatkan berbagai manajer yang ada di dalam organisasi. Nah, kemudian dijelaskan lebih lanjut, pernyataan visi itu mengungkapkan jenis bisnis yang akan dijalankan perusahaan. Ya, jadi dia menggambarkan apa sih bisnis yang ada di dalam perusahaan ini. Nah, sementara Rotairmo itu menyatakan visi adalah sebuah pernyataan tentang organisasi apa yang akhirnya akan kita capai ke depannya. What do we want to accomplish ultimately? Ya, tuh menurut Rotairmo. Visi tersebut berisi tentang aspirasi perusahaan ke depannya seperti apa. Nah, dengan adanya visi tersebut diharapkan nanti karyawan itu merasa, wah, saya berada dalam organisasi yang benar, kemudian organisasi ini memberikan rasa pride, dan saya tahu kemana arah organisasi ini. Sehingga nanti kalau visi itu begitu menginspirasi, maka karyawannya akan bangga mengatakan, ini perusahaan kami, visi kami seperti ini. Ya, sehingga di sini dijelaskan, visi mampu menginspirasi karyawan menemukan makna dalam pekerjaan mereka. Ya. Nah, kemudian berikutnya, mendasarkan tindakan pada visinya, perusahaan akan membangun sumber daya dan kemampuan yang diperlukan melalui pembelajaran organisasi yang sustainable. Termasuk kita belajar dari kegagalan organisasi di masa lalu, baik perusahaan kita maupun mungkin dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita belajar tidak hanya dari organisasi kita, namun dari organisasi lain, sehingga nanti kita mampu mengembangkan visi yang baik, sehingga akan menjadi suatu strategic intent. Ya, strategi intent di chapter sebelumnya, di bab sebelumnya kita sudah membahas apa itu strategic intent, yaitu strategi yang sengaja kita kembangkan dalam rangka untuk mencapai visi tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama dari perusahaan Pepsi. Nah, Pepsi menyatakan apa visinya? To be the global leader in beverage and convenient foods by winning with PepsiCo Positive. Nah, dia memberikan catatan tuh. Apa sih PepsiCo Positive tersebut? Nah, pertama kita lihat dulu visinya apa? Visinya menjadi pemain global di bidang minuman dan makanan-makanan ringan terutama ya, dengan nilai-nilai PepsiCo positif. Nah, PepsiCo positif itu apa? Pepsi positif is our strategic end-to-end transformation that puts
sustainability and human capital at the center of how we will create value and growth by operating within planetary boundaries and inspiring positive change for planet and people. Wah, luar biasa sekali nih. Ya, nilai-nilai positif dari Pepsi. Ya, dikatakan apa? Di sini Pepsi itu mentransformasikan bisnis yang sustainable, berkelanjutan. Dan mereka sangat fokus pada investasi sumber daya manusia, human capital, dalam rangka menciptakan nilai dan pertumbuhan perusahaan. Dan diharapkan produk-produk yang dihasilkan oleh Pepsi ini bisa mampu menyelamatkan dunia dan orang-orang yang ada di dunia. Jadi cukup bagus. Sehingga saudara lihat dari visi ini, saudara melihat nanti Pepsi banyak mengembangkan produk-produk yang sangat memperhatikan manusia dan lingkungan. Sebagai contoh kita ketahui, yang namanya cola itu sebenarnya Pepsi kan bersaing dengan Coca-Cola. Yang namanya cola itu memiliki efek samping, yaitu membuat badan gemuk karena tingkat kalorinya yang sangat tinggi. Nah, terus apa yang dilakukan Pepsi? Dia lebih dulu dibanding Coca-Cola menyadari hal tersebut. Ketika Coca-Cola masih struggling, apakah dia meneruskan yang namanya Coca-Cola Classic dan macam-macam, Pepsi sudah satu langkah di depannya. Dia membuat apa? Dia membuat produk-produk yang ramah terhadap lingkungan. Tropicana Slim, kemudian dia juga membuat produk-produk gula-gula yang rendah kalori tersebut, dan sebagainya. Kemudian ada minuman Gatorade untuk minuman kesehatan bagi para manusia-manusia yang beraktivitas tinggi. Contohnya olahragawan, ya seperti itu. Nah, sementara di bawahnya ada visi BCA. Nah, visi BCA apa? Menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat dan juga berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dan saudara tahu hari ini visi BCA itu mungkin sudah ada benarnya realisasi. Kita lihat BCA masuk dalam the big four bank dengan total aset terbesar di Republik ini. Sehingga apabila terjadi masalah terhadap BCA, ada istilah ekonomi yang kita sebut too big to fail. Kalau sampai ada apa-apa dengan perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan efeknya akan membuat perekonomian terdampak dengan besar, maka biasanya pemerintah akan turun tangan. Itu yang disebut too big to fail. Terlalu besar untuk gagal. Sehingga terhadap bank-bank yang the big four, the big five itu biasanya pengawasan bank relatif kuat, dan apabila terjadi masalah sedikit-sedikit, mereka akan mendapat bantuan dari pemerintah. Kemudian berikutnya adalah visi Pakuwon Jati. Tumbuh bersama pemegang saham, karyawan, penyewa, dan pembeli. Jadi dia berharap visinya apa? Ke depan mereka akan tumbuh. Siapa yang tumbuh? Pemegang sahamnya sejahtera, karyawannya sejahtera, penyewanya juga senang karena banyak orang yang datang ke mall-mallnya Pakuwon, pembeli juga senang karena saudara lihat di sini ada TP Tunjungan Plaza yang terintegrasi mulai TP1, TP2, TP3 sampai TP7. Bahkan ada guyonan 7 tempat yang wajib dikunjungi di Surabaya. Yang pertama TP1, yang kedua TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, dan sebentar lagi ada TP7. Ya. Oke, berikutnya kita masuk pada pernyataan misi. Misi mencerminkan sebuah pernyataan tentang alasan keberadaan organisasi. Nah, itu yang dikemukakan oleh David and David. Kenapa sih organisasi ini ada? Apa maksud tujuan dia didirikan? Itu misi. Tadi kalau visi ke depan seperti apa? Kalau misi kita bicara alasan keberadaan organisasi. Nah, sementara Peter Drucker, Bapak manajemen modern, itu menyatakan apa? Misi itu menjawab pertanyaan
Apa sih bisnis kita ini hari ini? What is our business? Oh, kalau kampus berarti misi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka memberikan edukasi dan pengembangan hard skill dan soft skill pada sumber daya manusia. Nah, pernyataan misi yang jelas akan dapat membantu penetapan tujuan dan perumusan strategi. Nah, di misi ini juga mengungkapkan apa yang diinginkan organisasi dan siapa yang akan kita layani. Nah, misi juga disebut sebagai pernyataan kredo, tujuan, filosofi, pernyataan keyakinan, dan pernyataan prinsip bisnis dari organisasi tersebut. Nah, kita lihat berikutnya di sini. Kita bahas terlebih dahulu visi. Di sini visi ada visi yang orientasi produk dan ada orientasi pelanggan. Jadi lazimnya ketika kita membuat visi, ada yang orientasinya produk, ada yang orientasinya pelanggan. Nah, kalau visi berorientasi produk, itu mendefinisikan bisnis barang atau jasa apa yang kita berikan. Nah, di sini dikatakan, visi yang berorientasi produk, misalnya ingin menjadi perusahaan kelas dunia di bidang apa gitu ya. Itu berorientasi disebut sebagai berorientasi produk. Nah, di sini dapat menyebabkan yang namanya myopik, rabun terhadap kondisi persaingan yang ada saat ini. Berbeda dengan perusahaan yang menerapkan visi berorientasi pelanggan. Nah, kalau visi berorientasi pelanggan, dia mendefinisikan bisnis dalam hal memberikan solusi kepada kebutuhan pelanggan. Nah, mana yang lebih eksis ke depannya? Tentu yang visi berorientasi pada pelanggan. Meskipun hari ini masih banyak perusahaan yang masih visi berorientasi pada produk. Ya. Kita lihat ini contoh transformasi dari orientasi produk ke orientasi pelanggan. Intel, mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, hampir semua komputer Intel Inside ya, di dalamnya ada Intel. Nah, visi awal Intel ketika dikembangkan tahun 1970-an adalah to be the preeminent building block supplier of the PC industry. Jadi dia menjadi pemasok bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan PC. Ya, dia berharap menjadi perusahaan pemasok yang unggul, terdepan bagi perusahaan-perusahaan penghasil komputer. Nah, kemudian hari ini apa yang terjadi? Terjadi perubahan tahun 1990-an, tahun 2000-an awal itu, di mana internet semakin membooming di berbagai negara. Nah, sehingga visinya berubah dari visinya fokus pada pemasok menjadi pada unggul ke bidang ekonomi internet. Dia ubah menjadi to be the preeminent building block supplier to the internet economy. Jadi dia mendukung internet ekonomi yang akan datang. Nah, namun 10 tahun kemudian di sekitar 2010-an ya, visinya juga berubah. Jadi beralih pada orientasi pelanggan. Dikatakan apa? To delight our customer, employees, and shareholder by relentlessly delivering the platform and technology advancement that become essential to the way we work and live. Jadi dia menyatakan apa? Untuk menyenangkan pelanggan, karyawan, dan pemegang saham dengan menciptakan platform dan kemajuan teknologi yang akan membantu cara kita bekerja dan hidup kita. Dan hari ini kita lihat yang namanya teknologi, komputer ataupun handphone begitu berkembang luar biasa sehingga semua ada dalam genggaman kita. Apa yang terjadi pada smartphone, kemudian iPad dan macam-macam itu betul-betul membantu dan mengubah hidup kita. Kalau dulu kita butuh jam tangan, sekarang di handphone, di komputer sudah ada jam. Kalau dulu kita butuh membeli peta, buku peta, kalau mau pergi ke suatu daerah, sekarang semua sudah ada di dalam Google Maps dan sebagainya.
Jadi smartphone, laptop itu sudah mengubah cara kita bekerja di dunia, mempermudah kehidupan kita. Nah, berikutnya kembali kita pada misi. Misi itu adalah tujuan atau alasan keberadaan organisasi menurut Whelan. Nah, sementara Rothelman menyatakan apa? Misi adalah deskripsi tentang apa yang organisasi kerjakan terkait dengan barang dan jasa yang dihasilkan dan pasar mana yang akan dia masuki. Nah, di sini dikatakan misi dapat didefinisikan secara narrowly scope atau secara sempit atau juga bisa broadly scope secara luas. Nah, contohnya ini misalnya di pernyataan misi secara luas. Serve the best interest of share owner, customer, and employee. Melayani kepentingan terbaik bagi pemilik saham, pelanggan, dan karyawan. Nah, di sini diberi catatan. Pernyataan misi yang didefinisikan secara luas seperti ini membuat perusahaan tidak membatasi diri pada satu bidang atau lini produk. Pernyataan luas relatif kurang berguna, sementara pernyataan sempit memberikan arahan dan nilai bagi organisasi. Sehingga diharapkan nanti ada mix antara yang luas dan yang sempit itu berada di tengah-tengah. Nah, ini kita ambil lagi contoh misi dari PepsiCo. Our mission, create more smile with every sip and every bite. Untuk customernya seperti apa, untuk pelanggannya seperti apa, consumer itu adalah konsumen, customer adalah pelanggan, kemudian untuk masyarakat seperti apa, untuk bumi ini seperti apa, untuk pemegang saham seperti apa. Ini semua ada di dalam pernyataan misi PepsiCo. Sementara kalau misi BCA apa? Di sini kita lihat membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan berikutnya meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Itu untuk BCA. Jadi ada nilai-nilai untuk pemegang saham, ada nilai-nilai untuk nasabah, ada nilai untuk masyarakat seperti itu ya. Nah, berikutnya misi Pakuan Jati. Menjadi pengembang pusat perbelanjaan retail non-strata yang terdepan di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan super blok terbaik. Dan itu kita lihat hari ini Superblok Tunjungan Plaza, Superblok Supermall, kemudian kalau di Jakarta ada Gandaria City, ada Kokas, Kota Kasablanka yang sifatnya Superblok. Nah, kemudian menjadi tempat terbaik dalam industri properti, kemudian mengoptimalkan pengembalian investasi bagi penyewa dan pembeli. Ini berarti misi bagi nasabahnya, bagi customer-nya. Oke. Nah, sementara menjadi tempat kerja terbaik berarti tentu itu bicara tentang misi bagi karyawannya. Nah, kita lihat bagaimana cara kita mengembangkan pernyataan visi dan misi. Tadi kita ketahui visi itu menjelaskan apa yang ingin dicapai perusahaan ke depannya. Sementara misi menggambarkan apa yang dilakukan perusahaan hari ini. Ya, ini ada beberapa pendekatan untuk kita mengembangkan visi dan misi. Pertama, di sini kita lihat pilih beberapa artikel tertera pernyataan visi dan misi dan minta semua manajer untuk membacanya sebagai informasi latar belakang. Kemudian minta manajer untuk menyiapkan pernyataan visi dan misi untuk organisasi versi dia. Kemudian dibentuk fasilitator, kemudian menggabungkan pernyataan ini. Jadi nanti manajer marketing yang ngomong visi dan misi seperti apa, manajer keuangannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ kita memodifikasi, bisa menambahkan, bisa menghapuskan.